Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Halimun mulai menjalar perlahan ke tempat pertempuran itu. Udara dingin terasa membalut kulit. Obor-obor pasukan Aditya Warman masih tertancap di setiap tepian jalan setapak. Nyala apinya tak kunjung padam. Hal itu memudahkan murid-murid Padepokan Sekarwangi dan Padepokan Puncara Agni menguburkan ratusan mayat dan kuda termasuk binatang hutan yang kebetulan ada di sekitar tempat itu yang mati terkena efek suara tenaga dalam orang tua pemancing itu. Bangkai kuda-kuda perang dikubur di areal hamparan ilalang bagian selatan bukit kecil itu. Ada 30 lubang besar digali dengan kedalaman 3 tombak. Mayat-mayat pasukan Aditya Warman dikubur di areal hamparan rumput bagian utara samping hutan wulung tepian bukit kecil itu. Awalnya akan dikubur dalam satu lubang besar. Namun Tanju Karang menolak usul Resi Rangga. Tanju Karang ingin mayat-mayat dikubur satu persatu. Akhirnya mayat-mayat pasukan Aditya Warman dikubur satu persatu. Hal ini memakan waktu lama. Hampir seharian barulah semua mayat-mayat itu terkubur semuanya. Hutan bagian barat itu, tepatnya di kaki bukit kecil hutan alas larang, menjadi saksi bisu pembantaian pasukan elit putra mahkota Dharmasraya Swarna Bumi. Tempat itu menjadi tempat yang angker. Para penduduk tak berani ke bukit itu lagi setelah mengetahui banyaknya mayat yang dikubur di kaki bukit kecil bagian barat hutan alas larang. Aditya Warman sangat terpukul dengan kejadian di kaki bukit kecil itu. Semua pasukan yang dia bangga-banggakan hancur begitu saja diterjang suara ketawa orang tua yang dipanggil Pak Tua pemancing oleh para penduduk beberapa pedukuhan sekitar hutan alas larang. Dan pengawal-pengawal pribadinya yang tewas setelah menerima efek benturan dahsyat dua tenaga dalam Lokapala dan Jambu Nada. Dia tahu kemampuan olah kanuragan para pengawalnya berada di tatanan tinggi ilmu kanuragan. Apalagi pemimpin pasukan pengawal pribadinya yang bernama Kepit Batang adalah cucu langsung dari seorang bekas panglima perang yang melegenda di tanah Melayu. Panglima perang itu berasal dari kerajaan Kesultanan Kedah bernama Panglima Puaka Banua. Tulang belikatnya dihancurkan orang tua pemancing, membuat dirinya tak akan bisa lagi olah kanuragan. Dia menjadi orang biasa yang tak pernah belajar ilmu kanuragan. Akhirnya setelah satu purnama setelah kejadian di kaki bukit kecil di bagian barat hutan alas larang, Aditya Warman sembuh dari luka-lukanya akibat efek benturan dahsyat tenaga dalam Lokapala dan Jambu Nada. Namun tulang belikatnya tak bisa lagi disambung kembali karena benar-benar sudah hancur. Selama masa itu, Aditya Warman dirawat dan diobatin oleh Resi Rangga dan Tanju Karang di bilik bekasnya Raden Wiret Padepokan Puncara Agni. Berhubung bilik-bilik di Padepokan Sekarwangi tak semewah Padepokan Puncara Agni, Resi Rangga meminta Tanju Karang merawat Aditya Warman di Padepokan Puncara Agni. Sedangkan Resi Rangga setiap hari pulang pergi dari padepokannya ke padepokannya Tanju Karang untuk mengobatin Aditya Warman. Dakaprana, salah satu kepala satuan Bayangkara, diutus oleh Panglima Gajah Enggon untuk menjemput Aditya Warman yang sudah sembuh di Padepokan Puncara Agni. Kabar keberadaan Aditya Warman yang menjalankan pengobatan di Padepokan Puncara Agni dan musnahnya pasukan elit Aditya Warman di kaki bukit kecil bagian barat hutan alas larang disampaikan oleh salah satu murid kepala Padepokan Sekarwangi yang diutus Resi Rangga menemuin Mahapatih Gajah Mada. Sesampainya Aditya Warman di kota Raja Trowulan, dia dipanggil secara khusus oleh 3 pejabat utama di dalam Mahamenteri Katrini, 5 pejabat di dalam Sang Pancawilwatika yang dipimpin oleh Rakrian Patih Majapahit Gajah Mada dan semua bangsawan yang membawahin kahuripan. Daha, Tumapel, Wengker, Matahun, Wirabumi, Paguhan, Kabalan, Pawanuan,
Lasem, Pajang dan Mataram. Mereka semua mendengarkan dengan cermat dan seksama pernyataan Aditya Warman yang mencurigain Gana Lokapala bekas Panglima Perang Prabu Kertanegara sebagai dalang di balik tewasnya Empu Krewes Amangkubumi Majapahit. Alasan Gana Lokapala untuk membalas kematian ketiga muridnya yakni Rakayan Kembar, Rakain Banyak dan Rakayan Warak yang dibunuh oleh Mahapatih Gajah Mada sesudah ditasbihkan menjabat Mahapatih dan menyerukan Sumpah Palapa. Jelas mereka para pejabat istana kaget sekali mendengar pernyataan Aditya Warman tentang tewasnya ketiga Rakayan Majapahit dan para senopatinya, hal yang semakin bikin para pejabat Majapahit terkejut, yakni tuduhan pada Mahapatih Gajah Mada bahwa dialah pelaku yang menewaskan ketiga Rakayan Majapahit dan para senopatinya itu. Dari mana kau tahu bahwa Rakayan Kembar, Rakayan Banyak dan Rakayan Warak beserta para pengawal pribadinya telah tewas? Tanya salah satu Mahamentri mengerutkan keningnya. Aku mendengar dari Gana Lokapala, jawab Aditya Warman lantang. Di mana mereka tewas? Tanya Mahamentri itu lagi. Di Istana Kaputren bagian timur. Jawab Aditya Warman lagi. Kau tadi bilang, yang menewaskan ketiga Rakayan dan para pengawal pribadinya adalah Rakayan Patih Mahapatih Gajah Mada, ucap Mahamentri itu. Iya, balas Aditya Warman, dan itu kau tahu dari siapa? Tanya Mahamentri itu kembali. Aku tahu dari Gana Lokapala, jawab Aditya Warman lantang. Kau bilang kau pertama kali bertemu Gana Lokapala di kaki bukit kecil hutan alas larang bagian barat. Betulkah itu? Tanya Mahamentri itu lagi. Betul. Di sana pertama kalinya aku bertemu Gana Lokapala, jawab Aditya Warman. Berarti kau di sana berbicara banyak dengan Gana Lokapala. Bukankah Gana Lokapala sudah kau kepung dengan 400 pasukan dan 8 pengawal pribadimu? Bagaimana dalam situasi begitu kau tanya jawab dengan Gana Lokapala? Tanya Mahamentri itu semakin mengerutkan keningnya. Aku tak bilang aku berbicara banyak dengan Gana Lokapala. Aku tak sempat banyak tanya jawab. Kami menyerang Gana Lokapala begitu dia menantang kami. Jawab Aditya Warman lantang. Tadi kau bersaksi bahwa kau bicara langsung dengan Gana Lokapala. Kau bisa tahu tewasnya 3 orang Rakayan Majapahit beserta para pengawal pribadinya, termasuk tempat di mana mereka dibinasakan, dan kau juga bilang yang menewaskan mereka adalah Rakayan Patih Mahapatih Gajah Mada. Sekarang kau bilang kau tak banyak bicara dengan Gana Lokapala di saat dia sudah kau kepung. Kau langsung menyerang Gana Lokapala karena dia menentang kau. Bagaimana bisa kau tak bicara dengan Gana Lokapala lalu kau bilang kau tahu hal ihwal kematian 3 orang Rakayan bersama para pengawal pribadinya dibinasakan oleh Rakayan Patih Mahapatih Gajah Mada di Istana Kaputren bagian timur? Aku mendengarnya dari Senopati Ayu Wandira, jawab Aditya Warman tak sadar kalau pernyataannya inilah yang membuat semua yang hadir di situ langsung mengetahui sesuatu yang tidak benar dari Aditya Warman. Namun mereka tak mau sembarangan. Mereka tahu siapa sebenarnya Aditya Warman ini, putra tidak sah dari Raja Majapahit terdahulu, raja yang mendirikan kerajaan Majapahit. Setelah pertemuan itu, Aditya Warman menemui Ibu Suri Biksuni Raja Patni Gayatri, sekalian pamitan untuk pulang ke Darmasraya Swarna Bumi. Demikianlah putra mahkota Darmasraya Swarna Bumi Aditya Warman pulang ke Darmasraya. Beberapa tahun kemudian, Aditya Warman kembali ke Majapahit dengan membawa pasukan barunya, armada perang yakni armada laut Darmasraya berupa 200 kapal perang berisi 200.000 prajurit-prajurit yakni pasukan laut, pasukan berkuda dan pasukan panah. Kapal-kapal perang itu semuanya diberi meriam-meriam yang bernama meriam Cetbeng yang diciptakan oleh Gajah Mada. Setelah mendapatkan dukungan Darmasraya Swarna Bumi, beberapa purnama kemudian, Gajah Mada menggempur kerajaan di Pulau Bali.
Inilah awal dimulainya kembali ambisi penaklukan Prabu Kertanegara yang bernama Cakrawala Mandala Dwipantara. Ambisi penaklukan ini diwariskan oleh Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri. Majapahit kala itu secara tak langsung dikendalikan oleh Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri. Raja Puteri Tribuana Tunggadewi adalah perpanjang tanganan dari Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri, sedangkan Gajah Mada sebagai pelaksana dari ambisi Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri. Gajah Mada ditasbihkan menjadi Amangkubumi Majapahit menggantikan Aryatada. Jabatannya menjadi Mahamenteri. Sumpah Palapa adalah buah dari bibit yang ditaburkan Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri yang ditanam sejak Gajah Mada menjadi patih di Daha, di bawah kepemimpinan Tribuana Tunggadewi yang menguasai Daha kala itu. Jadi wajar di saat Tribuana Tunggadewi menjadi raja, patihnya yakni Gajah Mada dipromosikan ke Dewan Mahamenteri yang dipimpin oleh Aryatada. Sedangkan Rakembar yang awalnya dipromosikan oleh Jayanegara tak berjalan mulus setelah Jayanegara tewas ditikam oleh Ratanca tabib pribadinya. Namun sebenarnya pembunuhan itu sudah direncanakan oleh Gayatri. Maka di tahun 1343, pasukan Cakrawala Mandala Dwipantara Jilid II mulai menggempur kerajaan-kerajaan yang namanya sudah disebutkan Gajah Mada di dalam isi Sumpah Palapanya. Dengan pendorongnya yakni Sumpah Palapa, Panji-Panji Majapahit berkibar ke seantero Nusantara melalui armada Cakrawala Mandala Dwipantaranya Gajah Mada.